Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kompleks Antireseptor Limfosit B, Antigen Reseptor Limfosit B. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan 1. Dery Galuh Irawan, 2. Dina Evril Lutfiana, 3. Febila Putri Permatasari, 4. Fuad Abdul Baqi, 5. Hanifah Zakia Tunisa, 6. Natasha Triska Suri, 7. Ririt Kurnianti Ningsih, 8. Salasa Meira Yustika, 9. Umi Malihah. Selanjutnya, antigen dan imunogen. Antigen adalah suatu substansi atau potensi dari suatu zat yang mampu merangsang timbulnya respon imun yang dapat dideteksi baik berupa respon imun seluler maupun respon imun humoral atau respon imun kedua-duanya. Karena sifatnya itu, maka antigen disebut juga imunogen. Imunogen yang paling poten umumnya merupakan makromolekuler protein, polisakarida, atau polimer sintetik yang lain, seperti polyvinyl pyrrolidone atau PVP. Imunogenesitas atau kemampuan dari imunogen untuk merangsang terbentuknya antibodi bergantung dari antigennya sendiri. Cara masuknya individu yang menerima antigen tersebut dan kepekaan dari metode yang digunakan untuk mendeteksi respon imunnya. Menurut Belanti tahun 1985, Abbas DKK tahun 1991, dan Kresna tahun 1991. Selanjutnya, definisi reseptor. Reseptor adalah molekul protein yang secara normal diaktifasi oleh transmitter atau hormon. Saat ini banyak reseptor yang telah banyak diklon dan diketahui urutan asam aminonya. Reseptor obat adalah suatu makromolekul dapat berupa lipoprotein, asam nukleat yang jelas dan spesifik terdapat dalam jaringan sel hidup, mengandung gugus-gugus fungsional atau atom-atom terorganisasi menurut Kartika tahun 2016. Selanjutnya, sel B. Sel B merupakan komponen humoral pada imunitas adaptif yang berfungsi mensekresikan antibodi serta berperan sebagai antigen presenting cell atau APC dan mensekresikan sitokin. Hal ini diketahui adanya beberapa jenis sel B dan bahwa sel B2 menghasilkan antibodi spesifik selama respon adaptif, merupakan sel B hasil sintesis sumsum tulang yang memenuhi plasma darah dan jaringan sistem limfatik dan tidak memiliki kemampuan untuk berproliferasi. Selanjutnya, di sisi lain ada juga antibodi alami dari kelas IgM terutama yang ditemukan pada ruang peritoneal dan pleural, memiliki kemampuan untuk berproliferasi yang merupakan target antibodi infeksi bakteri diproduksi oleh sel B1. Sel B1 dibagi menjadi B1A dan B1B. Subtipe B1A bertanggung jawab untuk produksi antibodi alami, merespon tantangan antigenik T-independen, terutama terletak di rongga peritoneum dan pleura, dan merupakan garis pertahanan pertama melawan tantangan mikroba. Selain itu, sel B1A dapat menginternalisasi dan menghilangkan patogen bakteri dan memiliki penanda CD11B menyerupai fenotipe makrofag. Selanjutnya saya serahkan kepada Umi Malihah. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Febila Putri. Definisi limfosit B. Limfosit B adalah sel-sel
dari respon imun yang bertanggung jawab atas produksi antibodi, tetapi mereka juga sel-sel yang dapat memodulasi respon imun dengan memproduksi sitokin, pro, dan anti radang. Limfosit B dapat menjadi target infeksi oleh berbagai patogen. Infeksi B yang paling dikenal adalah infeksi virus, terutama infeksi yang disebabkan oleh virus Epstein-Barr atau EBV. Kerentanan sel limfosit B terhadap virus ini terutama disebabkan oleh ekspresi molekul CD21 yang terkait dengan protein virus GP350. Infeksi virus pada limfosit B memodifikasi respon limfosit untuk memungkinkan multiplikasi atau persistensi virus, mengubah proses apoptosis, mengganggu presentasi antigenik, dan lain-lain. Semuanya untuk meningkatkan kelangsungan hidup virus. Pembentukan limfosit B2. Limfosit B2 atau sel B2 atau juga dikenal sebagai sel B folikuler merupakan sel B yang paling umum didapatkan. Sebagian besar ditemukan pada folikel limfoid dari organ limfoid sekunder. Limfosit B2 memiliki beberapa kesamaan fitur dengan limfosit B1, namun memiliki fungsi yang berbeda, yang membuat mereka memiliki peran yang berbeda pula dalam hal respon imun. Pada tahap perkembangan, baik sel B1 dan B2 memiliki awal yang serupa, yaitu berasal dari pluripotent hematopoietic stem cell, kemudian berubah menjadi multipotent progenitor sel yang dapat berubah. Struktur reseptor sel B untuk antigen. Reseptor sel B yang meningkatkan antigen multivalen asing akan memacu proses proliferasi, diferensiasi menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi, membentuk sel Mori, dan merepresentasikan antigen ke sel T. Proliferasi sel B merupakan senter germinal kelenjar getah bening. Reseptor sel B mengawali sinyal transduksi yang efeknya ditingkatkan oleh molekul kostimulator yang kompleks. Perkembangan sel B dalam sumsum tulang adalah antigen independen. Tetap perkembangan selanjutnya memerlukan rangsangan antigen. Sel B yang diaktifkan berkembang menjadi limfoblast, selanjutnya menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi dan sel memori. Menurut Buslin-Ger 2004, Abbas dan kawan-kawan 2007. Inisiasi sinyal oleh reseptor sel B. Pensinyalan dari kompleks reseptor sel B tergantung pada keberadaan urutan asam amino, Ig dan IgB, yang disebut motif aktivasi berbasis tirosin imunoreseptor. Motif-motif ini awalnya diidentifikasi dalam ekor sitoplasma Ig dan IgB, tetapi sekarang diketahui hadir dalam rantai aksesori yang terlibat dalam pensinyalan dari reseptor sel T dan dalam reseptor Fc pada sel makrofag, monosit, dan reseptor alami, sel pembunuh yang mengikat daerah konstan antibodi. Kompleks reseptor antigen sel T yang lengkap mengandung beberapa rantai aksesori yang berbeda selain rantai TCR dan TCRB yang sangat bervariasi yang membentuk heterodimer yang mengandung situs pengikatan antigen tunggal. Peranan reseptor. Sel B1 mensekresikan antibodi yang spesifik untuk sel antigen seperti lipid teroksidasi atau oksidis lipid, serta antigen yang diekspresikan oleh sel apoptotik termasuk annexin 4 dan fosfatidilsilin antibodi yang diproduksi oleh sel B1 memiliki
spesitas untuk molekul yang diekspresikan oleh patogen, seperti fosforilsolin dari bakteri gram positif, LPS dari bakteri gram negatif, serta beberapa antigen yang berasal dari infeksi virus maupun parasit. Antibodi ini menjadi bagian dari antibodi alamiah dan diproduksi tanpa adanya paparan terhadap antigen luar. Perkembangan dari sel B1 serta produksi antibodi tersebut dipertahankan melalui proses seleksi positif yang diperankan oleh signaling dari reseptor sel B. Dan untuk slide selanjutnya yaitu jalur masuk reseptor. Keterlibatan reseptor sel B dalam pengenalan bakteri dan uptake seperti yang disebutkan sebelumnya, limfosit B tidak hanya prekursor sel plasma, tetapi subset heterogen sel dengan kemampuan untuk bertindak sebagai sel penyaji antigen atau APC dan menghasilkan sitokin pro dan anti dalam radang. Beberapa subset B limfosit mampu pada tingkat yang berbeda untuk menelan beberapa patogen, terutama virus dan bakteri. Peristiwa ini sebagian besar dimediasi oleh PCR, T-like reseptor atau TLR, dan reseptor pelengkap. Dalam beberapa kasus, setelah pengambilan bakteri, limfosit B diaktifkan dan mencari respon imun protektif atau supresi. Juga mereka dapat bertindak sebagai relung atau reservoir yang memungkinkan penyebaran bakteri dalam organisme. Jalur endositik yang dikembangkan oleh limfosit B yang memungkinkan penyerapan bakteri tergantung pada reseptor yang terlibat selama pengenalan bakteri. Dalam kasus lain, komponen bakteri itu sendiri memicu dalam sel inang, mekanisme yang memungkinkan masuknya mereka ke dalam sel B. Sekian dari presentasi kami. Apabila banyak tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.